Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, boleh senggol kanan kiri katakan, ojo turu lo yo. Iya. Karena dari atas kelihatan ya, yang mulai angop-angop gitu ya. Karena kursinya enak, AC-nya dingin ya. Tapi saya percaya firman Tuhan bukan hanya kita dengar tapi kita juga lakukan. Dan satu nilai juga yang saya mau sampaikan, kalau memang tidak ada satu darurat atau penting, HP bisa disimpan ya. Jangan WA-an, Instagram, karena firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Kecuali kalau Bapak Ibu Saudara mencatat dengan HP, dipersilahkan. Tapi saya menyampaikan gak lama, dan saya percaya apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan. Tujuan dari setiap firman Tuhan yang disampaikan adalah saudara bisa melakukannya. Bukan hanya mendengarkan, tetapi melakukan. Karena kalau firman itu dilakukan, maka menjadi hidup. Dan saya percaya mujizat dan berkat Tuhan masih terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. Ya, bulan ini kita masuk di tema besar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan minggu ini secara khusus subtema yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Ada satu fenomena, yaitu disebut inner child ya. Apa itu inner child? Pada masa kecil ketika mengalami misalnya nih, ada seorang anak tidak pernah dihargai, tidak pernah diapresiasi, di keluarganya dikucilkan, di keluarganya dijelekkan. Biasanya inner child itu muncul ketika sudah besar. Waktu besar selalu kepingin penghargaan orang, selalu kepingin diakui orang, selalu aku dan aku. Kita nggak akan pernah bisa dapat kepuasan penghargaan dari manusia. Yang utama di hadapan Tuhan kita itu berharga. Itu lebih dari cukup. Yesus lebih dari cukup. Jadi kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Anda mengalami stres, ya bisa ke psikolog, ya bisa ke psikiater. Tapi siapakah yang membuat kita ini? Ya Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia menyegarkan jiwaku. Saudara kalau punya masalah, jangan andalkan kekuatan manusia, gak bisa. Mau saudara punya, wah aku punya backingan, wah aku punya orang nomor 1. Wah. Coba deh kalau saudara di titik terendah, apakah mereka bisa menolong? Belum tentu. Tapi kita punya Tuhan yang kita bisa andalkan dan namanya Yesus Kristus Tuhan. Tadi saya sore habis ngobrol-ngobrol dengan teens karena saya khotbah di remaja. Anak sekarang pinter Bapak Ibu. Oh, logikanya luar biasa. Ada satu pertanyaan yang selalu dilontarkan tentang iman Kristen. Tuhan kok bisa jadi manusia? Wah gitu ya pertanyaannya ya. Tuhan kok begitu loh. Oke, ada 2 jawaban yang saya bisa jawab. Yang pertama, kenapa Tuhan kita mau menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus? Kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Manusia gak bisa menebus dirinya sendiri. Yesus harus turun ke dunia, manusia ganti manusia. Dia disalib bagi Anda dan saya. Dia gak cuma mati Bapak Ibu, dia bangkit. Dia gak cuma bangkit, dia naik ke surga. Yesus 100% Tuhan, dia juga 100% manusia. Dia memiliki daging, dia bisa mengalami ketakutan. Nah itu jawaban yang pertama, secara teologis Alkitabiah. Jawaban yang kedua, logika Tuhan. Saya mau tanya, Tuhan maha kuasa, maha perkasa. Lah kalau Tuhan mau jadi manusia, ya suka-suka dia, betul gak? Loh itu logika Tuhan. Kita gak bisa membatasi Tuhan toh. Bapak Ibu, kita semua diciptakan, Bapak Ibu pasti punya otak ya, saya juga punya otak ya. Apalagi kalau kita ke restoran Padang, wah otak-otak paling enak ya. Punya otak gak kau? Wah itu kalau gak terima, kenapa? Maksudnya menu masakan otak, otaknya sapi ya. Nah Tuhan yang menciptakan otak kita, dia yang menciptakan pikiran kita, berarti kita ini apa? Ciptaan. Tuhan pencipta. Lebih hebat mana? Pencipta atau ciptaan? Ya pencipta. Luar biasanya Tuhan kita, ya itu tadi. Dia mau turun ke dunia. Kalau yang lain mati, gak bangkit. Yesus mati, dia bangkit. Kalau yang lain harus cari Tuhannya. Kalau kita, Tuhan yang nyari kita. Itu hebat kita.
Itu hebatnya Tuhan kita dan hebatnya yang kita harus banggakan. Artinya kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, saya mau kembali kepada satu pengajaran yang paling penting di gereja Pantai Kosta. Karena kita adalah gereja Pantai Kosta. Gereja Betani Indonesia adalah gereja dengan doktrin Pantai Kosta. Apa artinya gereja Pantai Kosta? Gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Akhir-akhir zaman ini banyak orang percaya mulai skeptis. Mulai meragukan Tuhan, mulai muncul agnostik, mulai muncul ateis. Kenapa? Karena tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ada satu hal yang saya perlu sampaikan. Kenapa kita gereja Pantai Kosta? Kita adalah gereja yang percaya akan kuasa Roh Kudus. Kalau kita percaya kuasa Roh Kudus, maka mujizat, maka hal-hal yang di luar pikiran kita itu menjadi biasa bagi kita. Karena itu menyertai hidup kita. Kalau saya bisa saksikan banyak hal ajaib. Tadi saya juga ngobrol dengan seseorang yang besok nanti saya akan minta tolong bersaksi. Mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Di ibadah mujizat akan bersaksi. Jadi kalau kita ngalami Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Karena kita merasa kita hebat. Karena kita merasa kita kuat. Ada uang abang sayang, gak ada uang abang melayang, ditendang. Kan gitu. Kita pikir kita punya kuasa. Kita pikir kita punya kekuatan. Padahal semua datangnya daripada Tuhan. Nah gereja kita, gereja Betani Indonesia, kita mulai masuk lebih dalam. Kita mengenal dua baptisan. Yang pertama yaitu baptisan selam, tanda identitas kita lahir baru. Kalau ada saudara hari ini orang percaya belum dibaptis, dari mimbar ini saya sampaikan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, jangan ditunda. Loh Pak, tapi saya belum sempurna Pak, saya masih berdosa. Gak ada manusia yang sempurna, mau sampai kapan? Sampai mati kita gak sempurna, kita butuh Yesus untuk menyempurnakan kita. Kita butuh lahir baru supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita jangan merasa kita kuat. Kalau kita bilang kita belum sempurna, berarti Anda mengandalkan kekuatan Anda. Saya mau katakan ya, kita mulai melakukan pelayanan penginjilan. Saya bersama dengan Pastor Jusman, kita melayani sebuah keluarga. Tidak percaya Tuhan, tidak ke gereja. Dan tahukah saudara, melalui buah pelayanan, hari ini keluarga ini mau ber-FA. Dan bahkan kita berdoa supaya mau, sebetulnya sudah mau ibadah. Tapi kita tanamkan dulu di FA, nanti beribadah, setelah beribadah baptis. Bayangkan saudara, bukan dari kecil Kristen, bukan dari kecil di gereja. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, mereka membuka diri, percaya kepada Yesus. Nah pertanyaannya sekarang, kita yang dari kecil sudah hafal Alkitab, kenapa kita masih meragukan Tuhan? Kenapa kita masih meragukan kekuatan Tuhan? Jawabannya simpel, karena kita merasa kita kuat. Itu jawabannya. Selama kita kuat, kita gak butuh Tuhan. Tapi pas jatuh, barulah kita butuh Tuhan. Kalau waktu SMP, SMA, mau ujian baru berdoa. Kalau sudah kuliah, pas ada mepet mau uang kuliah, baru berdoa. Kalau sudah kerja, pas omset turun, baru cari Tuhan. Bukankah begitu? Betul atau betul? Ya. Ketika ada masalah finansial, semua ibadah diikuti. Wah. Ibadah raya 1 ikut, 2 ikut, 3 ikut, youth ikut. Loh, ini untuk orang muda. Gak apa-apa, saya masih muda tahun 45. 4 ikut, 5 ikut, 6 ikut. Sekolah minggu ikut loh. Ini buat sekolah minggu. Gak apa-apa, dulu saya juga pernah kecil. Wah. Tapi ketika berkat itu melimpah, pekerjaan diberikan Tuhan. Pak, Bu, ayo ke gereja yuk pelayanan. Time is money. Time is money. Gak bisa, kita sudah sibuk. Jangan lupa, pekerjaan dan berkat datangnya dari Tuhan. Jangan kita nunggu jatuh dulu baru nyari Tuhan. Justru kita sadar kita gak bisa tanpa Tuhan. Ya, kita harus ngandalkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita apa? Remah-remah rempeyek gitu ya. Gak bisa. Tanpa Tuhan kita cuma keremesan. Kita bisa karena Tuhan, jangan sombong.
Salah satu sifat iblis adalah sombong. Makanya kenapa iblis melawan Allah, dibuang ke dunia, dia dulunya adalah malaikat, dibuang ke dunia, jadi iblis, jadi setan. Jadi kalau saudara punya teman yang sombong, berarti teman saudara adalah, Anda yang jawab. Jangan sombong, kita butuh Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan. Nah, lalu setelah baptisan selam, baptisan yang kedua. Dan malam hari ini saya akan mengadakan baptisan ini, yaitu baptisan roh. Kalau baptisan selam itu berbicara tentang identitas. Kalau baptisan roh itu berbicara otoritas. Kita diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Melawan setan, melawan hal-hal yang jahat. Melawan daging. Pak, Bu, bagaimana cara taunya ada hadirat Tuhan dalam hidup kita? Gampang, saya jelaskan. Kadang-kadang kita ini suka terlalu tinggi-tinggi ya. Wah, saya mengalami hadirat Tuhan kuat. Apa hadirat Tuhan itu? Satu, kalau saudara datang ngalamin damai sejahtera, padahal saudara di rumah mungkin stres. Itu hadirat Tuhan. Dua, kalau saudara tiba-tiba mengalir air mata. Tuhan makasih, Tuhan Engkau terlalu baik. Dunia sedang gonjang-ganjing, tapi saya masih mengalami pertolongan Tuhan. Yang ketiga, diam-diam mengucap syukur. Tuhan makasih ya aku saya punya istri yang baik. Tuhan makasih ya aku saya punya suami yang baik. Tuhan makasih ya anak-anakku yang baik. Tuhan makasih ya aku saya bekerja. Tuhan makasih ya aku ya saya sekolah. Itu hadirat Tuhan. Yang keempat, hadirat Tuhan tandanya apa? Kalau saudara melakukan dosa, hati ini gak tahan, mau bertobat. Jadi saya gak bisa mikir ya, kalau ke gereja tapi ternyata nipu, ke gereja tapi berzina, apa sudah dimatikan ya pribadi daripada Roh Kudus, artinya dihiraukan ya. Kalau di hati saudara ketika Anda melakukan dosa dan ada seperti dorongan, ayo bertobat, ayo minta ampun, ayo kembali ke Tuhan, itu Roh Kudus. Dan kita percaya akan kuasa Roh Kudus. Ya. Kalau diam-diam kita nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Tiba-tiba kita mengingat kebaikan Tuhan. Wah itu udah positif itu. Tapi kalau iwak peye sego jagung lah. Itu roh macan gitu ya. Iya tuh. Ya, kita kepengen terus nyembah Tuhan, Nah, kita perlu ya Roh Kudus. Tanda dipenuhi Roh Kudus adalah apa? Berbahasa roh. Nah ini yang kayaknya udah jarang dibahas, jarang dikhotbahkan ya. Mungkin saudara bisa percaya, nggak percaya. Tetapi karena ini adalah doktrin dari gereja Betani, adalah doktrin dari gereja Pantai Kosta, saya harus khotbahkan ini. Karena bahasa roh adalah karunia dan kekuatan orang percaya. Bukan sekedar sandal lama, enggak. Tetapi kita akan belajar sama-sama, apa itu bahasa roh. Bukan belajar kayak lala-lali, enggak. Tapi itu memang bahasa yang daripada Tuhan. Bahasa dari roh. Kita mau sama-sama mengerti kenapa kita perlu ya dengan kuasa roh. Dengan Roh Kudus kita akan kuat menghadapi setiap tantangan atau cobaan atau masalah. Suatu kali ada bapak-bapak ya, ditinggal istrinya mati. Aku tak sanggup sendiri gitu ya. Terus akhirnya datang ke gereja. Lah datang ke gereja bingung. Nyari apa namanya? Gadis kembang atau apa itu ya. Gak bisa sendiri kan, butuh pasangan. Akhirnya waktu nyanyi gak fokus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, janda mana yang harus ku pilih. Bingung perkara rondo ya. Nyari mobil ya. Bingung mobil. Nyanyi ya. Salah nyanyinya. Kuda dapat jalan sendiri. Waktu itu terkenal mobil kuda ya, kalau saudara tahu ya. Nah itu. Anda dengan kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita melihat di Roma 8 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata apa? Demikian juga roh, di situ R-nya huruf besar, membantu kita dalam kelemahan kita. Sekali lagi dijelaskan, tanpa Tuhan kita gak bisa. Kalau saudara paksa silakan.
tapi akan berujung kepada kegagalan. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bahasa roh memiliki fungsi apa? Berdoa syafaat. Kadang-kadang kita doa, ya, kita tidak bisa ngucapin dengan bahasa manusia. Kalau melalui bahasa roh itu bisa terucap. Setan itu ngerti semua bahasa, Indonesia ngerti, bahasa Jawa ngerti, bahasa Inggris ngerti. Loh kok bisa Pak Yoel? Saya punya pengalaman, waktu itu saya doakan karena saya beberapa kali banyak terlibat dalam pelayanan pengusiran, pelepasan setan, ya, dan orang-orang kerasukan. Ketika kita ngomong bahasa Indonesia, dia masih ngerti gitu. Tapi ketika kita berbahasa roh, kita berdoa di dalam roh, dia nggak ngerti. Kowe ngomong apa kowe? Kamu ngomong apa kamu? Gitu. Karena memang bahasa roh kita dengan roh Allah. Ini kita akan buka sama-sama dalam Alkitab. Tetapi kenapa penting kita harus ada Roh Kudus? Kenapa? Karena roh itu akan berdoa untuk kita. Roh itu pendoa syafaat. Kita harus berdoa Bapak Ibu. Kita nggak bisa kalau nggak berdoa. Tapi saya bisa Pak. Coba setahun nggak doa, kering hidup saudara pasti. Secara jasmani hidup, secara rohani Anda mati. Gak bisa, kita harus doa itu nafas orang percaya. Kita harus berdoa. Nah, paling gampang doa itu apa Bapak Ibu? Doa makan, itu paling gampang. Doa yang paling langsung dijawab Tuhan. Tuhan, terima kasih buat makanan hari ini. Kami akan makan, amin. Wah, keluar ya kan. Doa makan gak usah panjang-panjang ya. Tuhan Yesus, kami mau makan. Oh, kami teringat dengan janda-janda. Oh, kami teringat dengan bangsa-bangsa. Oh, kami teringat akhir zaman ini. Ya terus naik, 1 jam diemplok kucing nasi. Ya. Langsung aja wis Tuhan Yesus kami mau makan. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wis itu, gak usah doa-doa. Dan jangan lupa doa dulu baru foto. Jangan foto dulu baru doa. Awas. Ya. Kadang-kadang kita, ben makanannya rapi. Halah, hop. Ya. Opo rek ya, apa aja ya. Saya tuh lihat anak muda itu lucu-lucu. Kadang-kadang, ini harus simetris gini, harus gini. Opo ya. Makan tinggal hap. Selesai, kenyang, pulang gitu ya. Ya, luar biasa. Nah ini ada juga terkait makanan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lapar, kalau kita belum makan sebutannya apa? Lapar. Kalau sudah makan, kenyang. Kalau kita mau minum namanya apa? Haus. Setelah minum, bingung ya? Saya juga bingung. Ini PR kita bersama ya. Ada mungkin yang tahu? Saya nggak tahu. Kalau setelah minum itu apa ya? Kalau setelah makan kenyang, sebelum makan lapar, sebelum minum haus, setelah minum segar. Oh lega. Oh ya, terima kasih Pak. Soalnya saya nggak nemu jawabannya. Ini saya tanya beneran ini, bukan tebak-tebakan berhadiah. Ya, jadi luar biasa. Dunia nggak adil ya. Senin sampai Minggu 6 hari Bapak Ibu. Minggu sampai Senin sehari. Iya kan? Senin sampai Minggu 6 hari. Minggu sampai Senin 1 hari. Liburnya sehari. Iya kan? Ya memangnya piye. Gitu. Tapi saya percaya kita mau andalkan kekuatan Tuhan. Lanjut ayat ke-27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat yang ke-28. Saya senang sekali ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita percaya kita hidup diberi yang namanya kehendak bebas. Apa maksud kehendak bebas? Misalnya ada 2 jalan nih. Satu jalannya Tuhan. Ini jalannya kita. Nah kita dikasih Tuhan bebas. Mau pakai jalan Tuhan silakan, monggo. Mau jalan sendiri silakan, monggo. Tapi pertanyaannya, kalau saudara melalui jalan sendiri, maka apa yang akan terjadi? Pasti gagal. Contoh ya. Kalau saya melihat banyak anak muda karena penting membahas tentang pernikahan dan pacaran. Diingatkan oleh pendeta, jangan pacaran beda iman, gitu kan. Oh ini penginjilan Pak, penginjilan. Penginjilan. Bukan nginjil, kintil malahan. Iya.
Terus nanti nyalakan Tuhan, Tuhan kenapa rencana engkau? Enggak, itu bukan rencana Tuhan. Itu rencana kita. Tapi di tengah kita terpuruk, Tuhan tetap mau bekerja dalam hidup kita. Contoh lagi misalnya, orang jujur pasti jujur. Nah, terus saudara lihat, ada orang kerja, nipu, korupsi. Ketokannya oke ya, suatu saat jatuh. Lah, apakah Tuhan sengaja membuat dia korupsi? Enggak. Dia korupsi sendiri, tapi ketika kejatuhannya, Tuhan mau untuk apa? Bekerja menolong dia. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi kita juga perlu pikirkan gak semua, kalau kita yang salah, itu salahnya Tuhan. Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah gagal. Kita yang salah, kita yang gagal. Maka dari itu dikatakan firman Tuhan, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan? Kalau nggak pernah doa, jangan bilang mengasihi Tuhan. Kalau nggak pernah mengampuni, jangan pernah bilang mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita gampang ngomong, tapi kita nggak sesuai. Kita masih kepahitan kok bilang mengasihi Tuhan. Piye? Kita masih dendam kok kita masih bilang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mau legowo, dia mau mengampuni yang bersalah. Dia mau untuk apa? Melepaskan kepahitan. Kepahitan enggak ada fungsinya Bapak Ibu. Hanya bikin sakit. Saudara kepahitan dengan orang, orangnya ketawa-ketawa, Anda nangis-nangis. Betul apa betul? Nah, buat apa? Rugi toh. Sing kita pahiti ketawa-ketawa, kita sing nangis di kamar, di bantal-bantal sampai jamuran kena air mata, kena iler, kena ingus. Ya toh, buat apa? Rugi kita. Lepaskan. Dengan kekuatan Tuhan. Nah sekarang kita tahu bahwa roh itu bekerja pendoa syafaat. Maka ada satu karunia yang Tuhan berikan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui karunia ini kita lihat di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai yang kelima. Nah ini yang menjadi penting, saya kepingin mengembalikan pengajaran ini bahwa penting tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Ya. Dan nanti kita akan lihat apa fungsinya, apa bahagian-bahagian pentingnya. Nah kita melihat sama-sama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, saya perlu kasih catatan. Kata nubuatan di sini, kata nubuat itu menggunakan kata asli profeteo, ya. Dan dikatakan juga profetik dan juga nabi yaitu prophet dari kata nubuat, ya. Nubuat memang ada. Nah, tetapi secara spesifik kata nubuat ini itu artinya juga memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan dan memberitakan kebenaran. Jadi maksudnya di ayat 1 ini, kejarlah kasih dan juga kejarlah untuk apa? Karunia menyampaikan kebenaran, yaitu bernubuat. Kita mesti hati-hati hari ini, banyak nabi-nabi palsu, berkedok materi. Ya, kita itu paling gampang hot buttonnya, triggernya itu kalau uang. Misalnya, wah hadirilah ibadah dengan nubuatan, menghilangkan utang-utang, menginikan ekonomi, wah gitu. Seneng rame itu pasti ya kan. Tapi kalau KKR bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, nggak rame itu. Ya. Nah ketika bicara soal uang, wah harus hati-hati. Banyak nubuat tapi juga banyak lu buat. Wah dulu ngomong no pendeta itu loh, karena kita orientasinya ngultuskan orang. Kagum dengan seseorang, mendewakan, mentuhankan. Ketika blep, kecewanya dalam sekali itu. Bukan kecewa sama manusia saja, bisa kecewa sama Tuhan. Nah saya membawa saudara untuk fokus kepada Tuhan. Mengarah kepada mengandalkan roh dan Tuhan. Bahaya sekali, apalagi kalau sudah nubuatnya bicara, dalam seminggu nanti terima uang 100 juta, wah iku wis. Anda akan bisa dapat mobil dengan syarat bayar DP, wah itu gak usah dinubuatno. Bayar DP mobil pasti keluar kan begitu. Tapi nubuat-nubuat itu berbicara tentang apa? Kedatangan Yesus yang kedua kali.
Kedatangan Yesus yang pertama kali itu nubuat. Nah, konteks dalam Korintus ini, nubuat yang disampaikan, yaitu menyampaikan kabar firman Allah. Kita lanjut ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, di sini bahasa roh menggunakan kata glosolalia. Nanti saya akan jelaskan ada glosolalia, ada senolalia. Nah, glosolalia di sini menggunakan bahasa lidah atau bahasa roh atau bahasa sorgawi. Karena tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang ketiga. Dikatakan apa? Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati dan menghibur. Karena memang menyampaikan firman. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, kadang-kadang ada orang bilang, nah di ayat kelima kita lihat ya, yang terkait yang saya mau katakan. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, kita sering terjebak. Tafsir bukan terjemahan, beda loh. Dalam bahasa aslinya tafsir menggunakan bahasa hermenia atau hermeneutika. Tafsir itu memahami, bukan menerjemahkan. Kalau penerjemah, translation itu contoh, misalnya saya bilang how are you? Berarti apa kabarmu? Itu penerjemah atau terjemahan. Tapi kalau hermeneutika atau tafsir itu artinya ketika kita berdoa, apa yang kita pahami, yang kita dapat dari roh, yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Saya dulu dapat bahasa roh, saya dipenuhi Roh Kudus waktu SMP. Itu pertama kali. Waktu itu ikut retreat. Saya waktu SMP dipenuhi Roh Kudus. Lalu waktu saya memutuskan menjadi hamba Tuhan, saya menjadi pendeta. Kedua kali saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan berbahasa roh. Nah, sepanjang saya melayani Tuhan, berbahasa roh itu sangat penting untuk membangun diri. Kadang-kadang kita bisa lemah. Ya apa yang saya lakukan ya? Oh haleluya, oh ramatakaya relamasyanda lamadara lamakaya namakara masyanda. Kita kebangun diri kita. Bahkan saya pernah waktu saya berdoa, saya dapat kata, yang lalu telah berlalu dan yang baru sudah datang. Saya gak paham apa itu maksudnya. Terus saya tiba-tiba, saya waktu itu ke Surabaya. Saya ke Surabaya tujuannya untuk datang ke ulang tahun teman saya, tapi tidak tahu bagaimana ada impresi Roh Kudus di hati saya, ayo datang ke ibadah youth di gereja ini. Saya datang ke gereja itu, dan waktu saya dengarkan firman, saya masih belum mendapat kata-kata yang lalu telah berlalu dan yang baru sudah datang. Tiba-tiba tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika pendeta itu doa berkat, apa kalimat yang dipakai sebelum menutup amin? Yang lalu telah berlalu dan yang baru sudah datang. Wow. Terus saya pengen ngerti Tuhan apa maksudnya. Ternyata Tuhan mau lakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya, yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, ketika kita dengan Roh Kudus, maka kita mengandalkan Dia. Tanda dipenuhi Roh Kudus sekali lagi dengan berbahasa roh. Ya. Nah, di situ menggunakan kata glosolalia. Bagaimana dengan yang di Kisah Para Rasul 2? Itu adalah senolalia. Kalau senolalia itu bahasa asing. Makanya orang Galilea, loh ini orang Galilea kok bisa ngomong bahasa Samaria ya? Loh ini orang luar kota kok bisa ngerti bahasa kita ya? Nah itu senolalia. Nah terkait senolalia, saya punya pengalaman waktu saya sekolah Alkitab di Singapura. Waktu itu saya ikut konferensi dan pembicaranya ada yang dari China. Saya gak bisa bahasa China Bapak Ibu. Cuma nisannya wo ini wo ya. Dan sebagainya begitu ya. Dan hauce ya gitu ya, wis itu aja. Nah, terus dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Saya loh bisa ngerti Bapak Ibu. Saya catat, padahal saya gak bisa bahasa Mandarin. Saya gak bisa bahasa China. Nah itu salah satu contoh-contoh. Nah terkait dengan nubuat, nah saya percaya Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai orang untuk ngomongi kita. Saya punya pengalaman. Saya itu selalu ngingetkan ya Bapak Ibu sekarang. Karena saya setelah ngalami itu, saya selalu ngingetkan orang. Masih yo deket, naik motor pakai helm. Jadi pakai helm itu bukan karena supaya gak ditilang gitu loh. Tapi untuk keselamatan. Dulu saya itu sering
Rumah saya kan di Tidar. Saya turun ke bawah ke jembatan nggak pakai helm. Terus suatu kali ibu saya bilang, "Ko, pakai helm lo yo." Nah, saya percaya Tuhan pakai mama saya untuk ngomong kepada saya. Saya nggak membantah, "Opo sih cedek kok, 100 meter kok." Enggak, saya patuh, saya pakai helm. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya mau belok, waktu itu musim hujan, pasirnya itu nimbun. Tiba-tiba kayak kecantol bannya. Geblak saya Bapak Ibu. Jatuh. Pas jatuh, tahu saudara apa yang terjadi? Helm saya pecah. Kaki saya kejepit knalpot. Nah, posisinya kan jatuh. Itu kan di tengah jalan Bapak Ibu. Aduh sedih saya. Aduh kenapa? Gak ada yang nolong saya Bapak Ibu. Cuman Tuhan Yesus yang nolong saya. Beneran ini. Bukan cuman slogan. Yes, oh ya tapi beneran. Saya dibel sama mobil. Tin gitu. Bayangkan posisi kejepit. Ya, terkapar. Ya, lemas tak berdaya. Dibel. Saudara tahu kalau motor bebek kan masuk gigi ya. 1, 2, 3, 4. Ya 3 biasanya atau bisa 4. Itu kalau masuk gigi kan gak bisa ditarik kan motornya. Saking saya panik. Saya cepet naik. Saya geret motor sampai bisa kegeret Bapak Ibu. Oh haleluya. Ya. Untung waktu itu pakai celana jeans panjang tebel. Kaki saya kejepit knalpot Bapak Ibu. Puji Tuhan gak apa-apa kaki saya. Helm saya pecah Bapak Ibu. Pertanyaannya, ini kita gak mau halu-haluan andai-andaian. Kalau saya gak pakai helm yang pecah apa Bapak Ibu? Kepala saya. Jadi kalau saya ngalami hari ini masih MCP, ya mungkin ke Cybermall, pakai helm saya. Karena saya pernah ngalami kecelakaan. Nah banyak orang kalau diingatkan pakai helm, gak apa-apa, nunggu tiba dhisik baru pakai helm, kan begitu. Pakai sabuk, buak dulu baru pakai sabuk. Kita tuh sering gitu, padahal kita punya pepatah, sedia payung sebelum hujan. Saya waktu sekolah di Singapura, itu karena aspal itu musuhnya air. Jadi kalau nak air itu pasti kalah. Lah, kan cekung ya. Kalau kita biasanya gimana? Nunggu motor jelungup di atau ada kematian baru ditembel, kan begitu. Saya waktu di Singapura, keroek dikit. Itu loh langsung datang ditembel Bapak Ibu. Langsung ditembel. Nah makanya saya cuman mengingatkan, kita juga mesti ya safety juga. Nah dari kisah saya percaya berarti Tuhan pakai orang tua saya untuk mengingatkan saya. Maka dari itu jangan tebalkan telinga kita kalau orang ngasih masukan, orang ngomong, siapa tahu memang Tuhan berbicara melalui orang itu. Mau siapapun itu ya, kita nggak batasi dia. Nah, seperti itu. Jadi bahasa roh menjadi sangat penting karena membangun diri kita. Nah, setelah ini saya akan buka altar, saya adakan baptisan roh. Kalau saudara digerakkan Roh Kudus, belum baptisan roh, saudara nanti boleh maju, saya akan berdoa bagi saudara. Mulai dari sekarang buka hati, percaya penuh, saya mau dipenuhi Roh Kudus, saya mau dipimpin Roh Kudus. Kata kunci selanjutnya, ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 16, ayat 17 sampai 18, dan ini benar-benar terjadi. Ya. Dikatakan apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Dalam beberapa kesempatan, sampai detik ini saya melayani pengusiran, saya melayani pelepasan, bakar jimat apa. Di dalam nama Yesus. Gak bisa, gak tembus. Setannya gak bisa ngelawan kita maksudnya. Tapi nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang bisa memberikan kemenangan. Dan dikatakan apa? Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bahasa yang baru ini glosolalia, glosolalia. Jadi bahasa-bahasa lidah, bahasa roh. Ya. Dan ayat yang ke-18. Terakhir, ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita masih percaya apa yang terjadi di kisah para rasul juga terjadi sampai hari ini. Jadi bagi orang percaya, mujizat, hal-hal yang ajaib, yang supranatural, yang irasional, itu masih bisa terjadi. Karena apa? Roh yang bekerja sama pada kisah para rasul juga masih bekerja sampai hari ini. Sampai kedatangan Yesus yang sempurna itu. Roh itu masih bekerja. Kita tahu, kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saat ini adalah era daripada Roh Kudus. Pertanyaannya Bapak Ibu, Roh Kudus di mana sih Bapak Ibu?
di kolong, di lemari, di kasur. Kalau kita baca Alkitab di mana? Tubuhmu adalah bait Allah. Saudara kalau mau melakukan dosa, terasa gusar gak? Misalnya mau bohong, coba bohong loh ya. Tapi kalau saudara teruskan, suaranya jadi ngecil, bahkan bisa hilang. Karena dia pribadi, ibaratnya dalam satu ruangan, Roh Kudus itu ada. Dia pribadi kan, dia ada, saudara, gak usah ngomong menenguai. Diem saja. Maka yang terjadi apa? Saudara ngikuti daging. Cara gampangnya, cara ngetes gampangnya, cara mudah mengetahui. Kalau itu Roh Kudus, membawa damai sejahtera, memberi kekuatan, menegur. Itu kalau Roh Kudus. Kalau iblis atau setan gimana? Menghancurkan, mencekam, menipu, dan apa? Membinasakan. Jadi saudara pilih Roh Kudus atau roh jahat. Saya masih percaya betul. Dalam beberapa pengalaman gak bisa Bapak Ibu. Setan melawan kita gak bisa. Karena ada roh yang kudus. Ya, ini berlaku di semua kehidupan aspek kita. Maka dari itu kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Pak, tapi saya tahu Pak. Ada yang sudah bahasa roh tapi kok gitu kelakuannya Pak. Wah gitu ya. Akhirnya jadi gak mau jadi itu loh. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bahasa itu kan karunia. Bahasa itu kan tool atau media. Tools atau media. Kalau saudara bahasa Inggris jago cah-cis-cus misalnya. Wah pokoknya hello. Wes gitu pokoknya ya. Lah apakah Anda seketika jadi bule gitu? Misalnya Anda berbahasa Inggris terus tiba-tiba rambutnya jadi semiran gitu kan. Enggak harus disemir dulu kan ke salon. Baru Bu Cherry kan boleh ngecat sendiri kan gitu. Lah sama ketika kita dikaruniai kita tetap harus jaga hidup kita. Tetap kita harus menjaga. Nah caranya gimana? Andalkan Tuhan. Itu caranya. Bagaimana caranya? Ya doa. Saya enggak mampu Tuhan, saya enggak bisa Tuhan. Tolong saya Tuhan. Saya percaya. Ya. Sungguh Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita harus ngalami sendiri. Saudara mungkin dengar kesaksiannya orang, kesaksiannya si A, si B, si C. Saudara harus ngalami sendiri. Jadi saya sudah sampaikan besok saya akan undang orang itu untuk bersaksi. Dia mengalami sendiri pertolongan Tuhan yang ajaib, yang gak pernah dipikir. Ya. Kalau saya boleh kembali saksikan minggu lalu ya, saya senang sekali kesaksian ini karena saya percaya gak ada yang mustahil. Orang mau bilang gak bisa, itu kata orang. Kita hidup karena Tuhan. Saya ketemu dengan sepupu saya tahun lalu. Sepupu saya ini susah punya anak Bapak Ibu. Sekitar 7-8 tahun. Susah. Kata dokter mustahil lah, agak berat begitu. Karena mungkin ada masalah dalam fertilitasnya atau reproduksinya begitu. Terus ketemu dengan saya waktu itu anak saya 6 bulan usianya. Saya ngobrol tentang ya keturunan, tentang apalah. Terus saya bilang percaya Tuhan bisa tolong. Ya saya bantu doa, saya kasih kekuatan, saya bilang andalkan Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? 2 minggu lalu, berarti 2 minggu ya. Saya terima bingkisan souvenir. Tahukah saudara, bingkisan souvenir apa yang saya terima? Bingkisan souvenir bahwa anaknya telah lahir. Ya, gak ada yang mustahil. Pak, tapi kandungan saya menurut dokter sudah ditutup. Kata dokter, yang ciptakan kita bukan dokter, Tuhan. Ada banyak kasus, mohon maaf, karena terkait dengan kuasa-kuasa gelap, Anda juga mesti cross check. Ada yang sulit kandungannya ternyata apa? Pernah dukun, pernah pakai orang pinter, pernah pakai jimat. Setan itu gak seneng kita bahagia, setan itu seneng kita soro. Maka apa yang harus kita lakukan? Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Saudara harus mengalami. Andalkan Tuhan. Salah satunya dengan apa? Kita mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita mau kita bisa memiliki karunia dengan berbahasa roh. Saya percaya Tuhan
Kalau saya minta roti nggak akan dikasih batu. Tuhan, kalau saya minta ikan saya nggak akan dikasih ular. Karena dia Bapa yang baik, Bapa di surga. Sama dengan halnya saudara. Kalau hati saudara digetarkan hari ini, saya mau dipenuhi Roh Kudus. Saya akan buka altar. Jangan ditunda, saudara maju ke depan. Kemarin minggu saya juga nyampaikan. Saya bilang saya tidak tahu itu impresi Roh Kudus, saya bilang. Ada yang datang pernah hampir mati, tinggal dikit lagi mati. Diselamatkan Tuhan, hidupnya malah gak bener. Tahu gak saudara, pulang dari ibadah khotbah saya, orangnya datang. Pak, itu saya orangnya Pak. Kalau Roh Kudus sudah berbicara dan bekerja, ojo ditahan. Jangan ditahan. Karena apa? Dia mau menunjukkan jalan. Karena dia Parakletos, dia pengajar, dia penghibur, dia penuntun supaya kita nggak tersesat di dunia ini.